Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Bapa? Sedangkan dia Bapa sendiri. Mana ada dia itu Bapa sendiri? Dari mana kau belajar itu? Di mana di ayat Alkitab berkata Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Ada dalilnya enggak? Coba. Kalau Yesus adalah, dia tadi bertanya, kalau Yesus, kenapa Yesus itu Tuhan sedangkan Yesus itu adalah Bapa sendiri? Ya, berarti Bapak masih di luar Kristen, pasti Bapak belum mengerti iman kami. Nah, sekarang kami mau bantu Bapak untuk memahami iman Kristen yang benar itu seperti apa. Iman Tritunggal itu bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang dari kaummu yang mengatakan bahwa kami menyembah tiga Tuhan lah, menyembah tiga Allah lah dan lain-lain. Ya, ini disimak dengan jelas. Oke, saya akan bantu kamu jawab. Bisa mengerti agar apa yang selama ini kamu anggap sebagai batu sandungan itu tidak benar adanya ya. Sebentar. Oke, nih. Ini pulpen saya, pulpen ini ya, yang bagus sekali. Dibeli langsung dari tanah Arab. Oke, ini alat Tritunggal ya. Ini Bapak, ini sebenarnya sudah sering kali saya ajarkan. Ini biar kamu mengerti. Kamu ada di sana ya. Make sure that you watching this. J, kamu ada di situ ya? Iya. Ya, kamu dengar saya, oke? Oke. Iya. Nah, jadi Allah Tritunggal ini berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Allah kami yang esa, ya, itu disebut sebagai Bapa. Allah yang esa itu adalah Bapa. Dia ini tidak terhampiri, dia itu transenden, dan dia itu tidak terlihat. Ya. Karena dia hakikatnya adalah roh. Jadi Allah yang esa itu disebut sebagai Bapa, dia itu tidak terhampiri, dia itu adalah transenden, dia itu tidak terlihat, dan dia itu adalah roh. Ya, hakikatnya adalah roh. Nah, di dalam diri Bapa, dia memiliki firman. Yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Dan firmannya ini disebut sebagai anaknya. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah. Artinya Bapa ini menciptakan segala sesuatu itu menggunakan firmannya. Berfirmanlah Bapa, jadilah terang, maka jadilah terang. Maka firmannya Bapa itu disebut sebagai anak. Kenapa? Karena firman ini yang menyatakan Bapa dan firman ini yang melakukan kehendak Bapa. Firman inilah yang melakukan apa yang Bapa mau. Ketika Bapa berkata, kenapa kau ada semut? Gak ada pikiranmu. Ya, ketika Bapa ini berkata, apa sih itu mengganggu kau, iblis dari mana kau? Kalau semut ada pikirannya dia udah ngucap syahadat, Elia. Kau pun. Gak tahu, itu kayaknya iblis itu. Nyamar-nyamar dia. Ya. Nih, firman ini disebut sebagai anak karena dia melakukan kehendak Bapa. Maka Bapa menjadikan terang, dia menjadikan manusia itu melalui firman-Nya. Makanya berfirman itu kata kerja, kata bendanya adalah firman. Ya, dan firman itu disebut sebagai anaknya. Kemudian Bapa ini Allah yang esa tadi, dia memiliki roh. Yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu yang disebut dengan Roh Kudus. Ayub 33 ayat 4. Nah, ya. Nah, Bapa, firmannya sendiri atau anaknya yang disebut anaknya dan rohnya sendiri itulah Tritunggal. Nih, Bapa, anaknya atau firmannya sendiri dan Roh Kudus atau rohnya sendiri. Itulah Tritunggal. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini tidak berbicara tentang berapa Allah, how. Ya, itu tidak berbicara tentang itu, tapi ini berbicara tentang who. Siapa itu Allah? Oh, ternyata Allah itu adalah Allah yang esa, yang memiliki firman yang disebut anak dan memiliki roh yang disebut dengan Roh Kudus. Jadi ini berbicara tentang Allah yang hidup.
Allah yang bisa melakukan sesuatu dengan firman-Nya, dan Allah yang menghidupi dan hidup oleh Roh-Nya yang kudus. Nah, firman inilah yang menjadi manusia. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 14, dan disebut dengan nama Yesus. Arti nama Yesus itu berasal dari Ibrani, yaitu Yehoshua. Itu berasal dari dua akar kata, yaitu Yehovah, Yasha. Ya, ini artinya Yehova menyelamatkan. Artinya di dalam Yesus inilah ada keselamatan. Makanya dikatakan di Kisah Para Rasul, tidak ada nama yang diberikan di bawah kolong langit ini yang olehnya kita beroleh keselamatan selain daripada nama Yesus. Jadi kalau mau selamat, ya percaya kepada ini. Karena artinya adalah ini. Yehova, Yasha, Yehova menyelamatkan. Nah, Yesus ini punya dua kodrat. Dia adalah kodrat Allah, ya. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Kenapa dia adalah Allah? Karena dia keluar dari Bapa. Sedangkan Bapa itu hakikatnya Allah. Pikiran atau firman-Nya Bapa pastilah Allah. Ya, sama seperti kamu, pikiran atau firman-mu pastilah manusia. Nah, kemudian kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena begini, kepenguasaan Bapa itu tidak terlihat. Kepenguasaan Bapa itu tidak terhampiri. Maka Bapa itu menyatakan ketuhanannya yang transenden itu secara imanen di dalam Kristus. Jadi Bapa itu menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Bapa itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan penguasa atas segala sesuatu. Yang tidak terlihat itu menyatakannya secara kelihatan melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Coba nanti kamu baca di dalam Matius 28 ayat 18. Ya, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kata siapa? Kata firman. Siapa yang memberikan? Bapa. Kenapa diberikan kepada anak? Agar kelihatan kerajaannya itu. Karena Bapa ini tidak kelihatan. Maka adalah omong kosong bagi orang yang bilang, saya menyembah Bapa tapi tidak menyembah Yesus. Saya mengenal Bapa tapi tidak mengenal Yesus, itu omong kosong. Atau ada orang yang ngomong, kami menyembah Tuhannya Yesus tapi tidak menyembah Yesus, itu omong kosong. Karena kita mengenal Bapa ini yang melalui firman-Nya sendiri yang menjadi manusia. Kalau ada orang yang sok-sokan ngaku menyembah Bapa tapi menolak Yesus, itu bullshit. Bagaimana kamu mungkin mengenal Bapa tanpa firman-Nya? Kalau firman-Mu menjadi suara sehingga saya bisa mengenal kamu, maka firman-Nya Bapa menjadi manusia agar manusia mengenal Dia. Kalau firman-Mu menjadi bunyi, menjadi kata-kata di telinga saya agar saya bisa kenal kamu, maka firman-Nya Bapa yang tak kelihatan menjadi manusia ke dunia untuk memperkenalkan dirinya ke dunia yang adalah manusia. Ya, jadi ya Yesus itu firman, bukan yang lain-lain. Jadi Yesus bukan Allah Bapa, tapi firman-Nya Sang Bapa. Oke Kak, oke. Ngerti. Gitu ya, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Ya, dia dari tadi ngopi. Ngerti apa sih kamu, bro? Ganti aja Elia, dari tadi dia ngopi dia. Boleh diganti Kak kalau misalnya. Gimana bro, kamu udah paham nggak? Oh, paham. Ngerti. Apa yang kamu ngerti? Coba kamu ulang dulu. Apa yang kamu pahami, bro? Gimana saya bilang ngerti, ulang bro? dulu. Coba jelaskan singkatnya. Singkatnya. Jadi yang saya simpulkan di sini bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup ya kan Kak? Gimana? Nggak nyimak dia udahlah. Firman yang apa tadi? Yesus itu firman yang hidup ya kan Kak? Yang tadi Kakak jelaskan bahwa Saya yakin kamu tidak mendengar saya.
Karena kamu keluar dari aplikasi dari tadi.